Angkat di siang hari ini 18 Maret 2016. Yeay, selamat bagi Pak Tito Karnavian yang akan langsung memburu grup Santoso. Tito Karnavian incar teroris kelas kakap untuk program deradikalisasi. Dan akhirnya Presiden Joko Widodo ya kemarin resmi melantik Irjen Tito Karnavian sebagai Kepala Badan Penanggulangan Terorisme atau BNPT menggantikan Saud Usman Nasution yang memasuki masa pensiun. Dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan Presiden telah memilih orang yang tepat di lembaga anti terorisme karena katanya Tito ini memiliki jam terbang yang tinggi pemirsa dalam berhadapan dengan pelaku terorisme. Terlebih pada tahun 2014 Tito pernah menjadi sebagai Kepala Detasmen Khusus 88 atau Densus 88 anti teror Polri. Dan untuk mengkonfirmasi lebih lanjut kita akan tanyakan saja pada pengamat terorisme Pak Nur Huda atau Mas Nur Huda. Selamat siang Mas Nur Huda. Selamat siang Mbak, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami via Skype Mas Nur Huda. Pertanyaan dari semua para netizen, dari semua pemirsa adalah, is she the right one? Apakah memang Pak Tito Karnavian ini memang sudah pantas dan juga berjanji akan memberantas terorisme-terorisme yang ada di Indonesia? Mas Nur Huda. Ya kan sebetulnya kalau dari sisi CV-nya memang sangat impresif ya. Mas Nur Huda. Selain dari pihak kepolisian juga karirnya oke di bidang ini sejak tahun 99. Dan dia juga pernah belajar di Inggris, bahkan PhD-nya juga kajian seperti ini. Dari sisi CV dan latar belakang memang sangat menjanjikan sekali dan menunjukkan komitmen negara untuk menyelesaikan isu terorisme. Tetapi kan kita harus ingat dua hal, Mbak. Satu, bahwa Pak Tito ini bukan Superman yang bisa menyelesaikan banyak hal, dan permasalahan terorisme itu tidak hanya bisa diselesaikan dari permasalahan security saja. Kayak misalnya kan nangkapin orang, terus kemudian masukin ke penjara, itu kan ada dimensi sosialnya, misalnya bagaimana keluarganya. Karena sekarang ini kalau tadi Mbak nyebutkan ada yang di Poso, kita melihat ada semacam perputaran generasi gitu. Ada regenerasi baru. Dulu para pelaku itu adalah bapaknya yang ditangkap, terus sekarang anaknya yang meneruskan. Atau dulu misalnya yang bekerja itu hanya kakaknya atau orang tuanya, yang sekarang kayak misalnya Santoso sendiri itu kan dulunya bukan pemain utama. Dia tidak pernah menjadi anggota JI secara awal, dia anak transmigran, tetapi karena dampak sosial dari konflik, dia terradikalisasi terus kemudian menjadi seperti itu. Jadi satu hal yang perlu diperhatikan oleh negara hari ini itu adalah menjamin Pak Tito kan juga terbatas waktunya, dia tidak akan menjadi BNPT terus-terusan, mungkin dia menjadi Kapolri misalnya. Kan ada waktu khusus ya, terbatas ya. Dan itu harus fokus pada permasalahan-permasalahan yang hari ini mendasar, yaitu masalah koordinasi, Mbak, antar berbagai macam lembaga. Mas Nur Huda. Ya. Koordinasi, oke sebentar. Tapi kalau kita melihat lagi dalam sumpah jabatannya kemarin Pak Tito mengatakan berjanji akan menjalankan tugas-tugasnya sebagai Kepala BNPT dengan baik dan amanah. Ia bersumpah tidak akan menerima sesuatu apapun di luar pendapatan yang ia terima, which is anti korupsi. Nah kalau tadi Anda mengatakan bahwa ada beberapa hal yang katakanlah ini emergensi untuk segera ditangani dalam masalah kasus terorisme. Koordinasi seperti apa maksudnya, Mas Nur Huda? Ya, misalnya kan kalau kita melihat isu terorisme itu harus melihatnya seperti puncak gunung es yang paling kelihatan ujungnya hari ini. Kalau misalnya sebagai tindakan preventif itu adalah bagaimana memastikan para narapidana